Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Nurul Ain dari Universitas Muhammad Suruji Jember dengan prodi BK Konseling, Bimbingan Konseling, Fakultas FKIP. Nah, dengan NIM 230200017. Nah, selamat datang di channelku. Hari ini kita akan membahas salah satu gangguan kesehatan mental, yaitu bipolar. Mungkin bipolar ini akan terdengar asing bagi orang yang tidak pernah mengalaminya atau tidak pernah tahu nih. Jadi aku akan menjelaskannya. Gangguan bipolar ini semacam gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sering berubah-ubah. Nah, biasanya orang ini akan cenderung lebih bahagia terlalu berlebihan, sedih terlalu berlebihan, dan juga biasanya mereka akan terkena tidak bisa tidur atau begadang, dan itu bisa terjadi hingga sehari dua hari begadang tanpa tidur, tanpa ada jam waktu istirahat. Tetapi mereka yang mengalami bipolar ini cenderung memiliki energi yang sangat full power. Nah, kalian pernah nggak merasakan suasana hati yang tiba-tiba meningkat, seperti kebahagiaan yang terlalu berlebihan hingga tidak pernah lelah, lalu sedih tiba-tiba dan tidak pernah tahu penyebabnya apa? Nah, itu bisa jadi gangguan bipolar, tapi jangan menerka kesehatan mental ya, karena kita tidak tahu itu harus seperti apa. Juga untuk bipolar kedua ditandai dengan episode hipomania yang lebih ringan daripada mania, dan episode depresi berat. Hipomania biasanya tidak menyebabkan masalah signifikan dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Lalu apa sih gejala mania dan hipomania? Nah, gejala hipomania dan mania ini ialah energi yang berlebihan, aktivitas fisik yang meningkatkan secara signifikan tanpa berhenti-henti, lalu euforia berlebihan, merasa sangat bahagia tinggi tanpa ada rasa sedih. Dan biasanya kalau jika terlalu bahagia, dia cenderung akan ekstrim marahnya. Lalu adanya iritabilitas ekstrim, mudah marah atau secuil dikit kita senggol akan marah. Pernah nggak sih kalian merasakan mudah marah jika apapun yang kalian tidak suka tiba-tiba marah, terus habis itu perkataan orang atau disenggol dikit tiba-tiba marah sama berlebihan? Itu bisa jadi hipomania atau mania. Lalu konsentrasi yang sering terganggu. Biasanya orang kena bipolar ini akan cenderung susah tidur. Dan kalau susah tidur juga konsentrasi akan susah juga. Untuk kalian yang sering mengalami susah tidur, gangguan tidur, hati-hati, kalian harus bisa menyesuaikan jam tidur kalian, karena itu bisa menyebabkan bipolar. Lalu kebutuhan di dalam orang itu sama aja dengan begadang ya. Terus keyakinan tidak realistis, percaya diri yang berlebihan tentang kemampuan dan kekuatan diri. Jadi percaya diri itu boleh, tetapi jika percaya diri berlebihan juga itu akan membuat masalah. Lalu pemikiran yang cepat tinggi. Biasanya yang memiliki diagnosa bipolar ini cara bicaranya lebih cepat dari manusia pada umumnya. Nah, kalau kita seperti ini kan bicaranya santai, ada jeda. Tapi kalau orang yang bipolar biasanya perkataannya lebih cepat dan susah dipahami oleh orang lain, begitu. Lalu konsentrasi bisa terganggu. Ya, pasti akan bisa terganggu karena tidak ada jadwal tidur yang signifikan. Biasanya mereka yang terkena bipolar ini tidurnya itu akan terganggu dan sering mengalami halusinasi yang akan berlebihan jika jam tidur mereka tidak ada. Karena orang yang bipolar ini mereka akan cenderung tidak bisa tidur selama gejala tersebut. Bisa mencapai sehari, 2 hari, hingga 3 hari, sampai seminggu juga bisa jika tidak diobati dengan baik, begitu. Untuk kalian yang merasa memiliki gejala-gejala tersebut, lebih baik kalian harus ke dokter yang lebih profesional, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita menyampingkan masalah-masalah tersebut. Misalnya tersebut seperti tidur, berhayal, terus halusinasi itu, terus berubahnya emosi yang sangat cepat, bahagia terlalu berlebihan, marah terlalu berlebihan hingga sampai memecahkan barang atau melempar barang, itu juga bisa terjadi. Jadi teman-teman, kalian coba rasakan apa yang terjadi di dalam diri kalian. Kalian